saya berdoa dengan doa ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Maha Kuasa yang bertahta dan berada di surga. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami pada hari ini. Karena berkat-Mu kami bisa berkumpul di ruangan kami yang kami cintainya Tuhan yang baik. Tuhan Yesus yang baik, berkati pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan Yesus yang baik. Karena Engkau-Lah yang selalu memberkati dan menjaga kami Tuhan. Terimalah doa hamba-Mu dan nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, coba perhatikan dulu kiri-kiri bawah yang ada sampah. Perhatikan nak, kalau ada sampahnya tolong dibuang dulu ya. Udah bersih semua? Sudah. Oke, kita ibu menceknya cek kehadiran dulu ya. Apa semua hadir? Hadir, Bu. Mantap ya, semua hadir ya? Ya, Bu. Baik. Supaya pembelajaran kita makin semangat, kita mulai gerakkan badannya dulu ya. Ya, Bu. Ayo kita SD
Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Yuk teman-teman, kita pelajari lebih lanjut tentang sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa perbedaannya ya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus tidak akan habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya air, tanah, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini harus kita hemat teman-teman karena proses pembentukannya sangat lambat. Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatis. Sumber daya alam terestris yaitu sumber daya alam yang terletak di daratan, contohnya hutan, daerah pertanian, dan barang tambang. Sumber daya alam akuatis yaitu sumber daya alam yang terletak di perairan atau laut, contohnya ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Ternyata jenis sumber daya alam itu sangat banyak ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam hutan. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan di Indonesia banyak menghasilkan kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya kayu meranti yang dihasilkan di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan kayu akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Banyak sekali hasil hutan yang dihasilkan oleh negara kita ya teman-teman. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena sumber daya alamnya yang sangat banyak. Teman-teman, tahukah kalian ternyata hutan itu sangat banyak jenisnya? Yang pertama, hutan hujan tropis. Ini adalah jenis hutan yang paling banyak di Indonesia. Ciri khas dari hutan ini, ukuran pohon yang tinggi, berdaun lebar, dan selalu hijau. Yang kedua, hutan musim. Biasanya, pohon-pohon di hutan musim menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Yang ketiga, hutan sabana.
Sabana merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Pulau Nusa Tenggara. Yang keempat, hutan bakau. Biasanya tumbuh di pantai yang terkena pasang surut air laut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis ikan dan udang. Tahukah teman-teman manfaat dari hutan? Yang pertama, hutan menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, hutan berfungsi sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, hutan mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Keempat, hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi terkendali. Dan yang kelima, hutan berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dari produk yang dihasilkannya. Nah teman-teman, banyak sekali manfaat dari hutan itu ya. Namun sayangnya hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Kita harus ikut menjaga kelestarian hutan ya. Contohnya dengan memelihara tanaman dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang hutan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari tayangan video tadi kita sudah dapat memahami apa itu sumber daya alam. Nah, ada mau menjelaskan sifat sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam. Satu, dapat diperbaharui adalah sumber daya alam bisa kembali secara alam jika dikelola dengan baik, jika dikelola dengan baik, seperti siapa tahu sumber daya alam itu yang bisa dikelola seperti apa? Seperti apa tahu? Air, apa lagi? Udara, hutan, dan apa? Hasil pertanian. Itulah sifat sumber daya alam. Itu tadi ada contohnya 5 ya, sifat sumber daya alam dan pengertiannya ya. Tadi sifat dan pengertiannya. Dan yang kedua, dapat ya, tadi ada sebutan di video, tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak terbatas dan tidak bisa diperbaharui dalam waktu singkat. Seperti apa itu? Minyak, baru batu bara. Udah? Yang ketiga, yang tidak terbatas. Diperhatikan, seperti ada pertanyaannya. Sumber daya yang tersedia di alam seperti apa itu? Sinar matahari. Baru apa? Angin, sinar matahari dan angin.
atau biotik. Sekarang non biotik. Itu artinya apa? Apa? Non hayati. Itu ada seperti apa tadi? Seperti tadi abiotik. Udah? Sekarang non biotik. Itu ada perbedaannya. Nah, itu tadi air itu biotik ya, air, baru tanah, mineral dan energi matahari. Udah? Itu yang dimaksud berasal dari benda mati. Itu abiotik. Tadi yang pertama aku bilang apa tadi? Biotik itu apa? Itu makhluk hidup. Tadi mati kan abiotik, hidup biotik. Udah? Apa udah paham sampai di sini? Udah? Oke. Ada pertanyaan ibu buat? Udah? Ada pertanyaan ibu buat dari tayangan video tadi ya? Sekarang ibu mau
sehari-hari. Hutan menghasilkan kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan, furnitur, dan kertas. Selain itu, hutan menyediakan hasil non-kayu seperti buah, maklu, rotan, dan obat-obatan alam. Hutan juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon dioksida, serta menghasilkan oksigen yang penting bagi kehidupan. Selain itu, hutan menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta mendukung sektor pariwisata dan penelitian. Oleh karena itu, pelestarian hutan sangat penting agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh manusia dan lingkungan. Oke. Nah, perhatikan ya. Ibu mau ayat dulu. Itu sumber daya apa itu? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Coba perhatikan gambarnya ya. Coba perhatikan LKPD-nya. Itu gambar apa aja yang ada di situ? Pohon dan gunungan. Apa itu sudah paham kan? Tentang sumber daya alam. Itu perhutanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 siapa ingin mempresentasikan? Kelompoknya silakan berdiri. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan menjelaskan sumber daya alam dalam sehari-hari. Dan teman saya akan menjawabnya. Kelompok 2 akan menjelaskan apa manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya laut memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut menjadi seperti pangan yang kaya protein bagi manusia. Selain itu, nelayan memanfaatkan sumber daya ini sebagai mata pencarian utama. Hasil tangkapan juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan atau obat-obatan dan kosmetik. Perdagangan laut membantu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan negara. Oke. Coba perhatikan KPD-nya ya. Yang kelompok 1 itu gambar apa? Nelayan, sumber daya nelayan. Itu gambarnya itu, coba perhatikan dulu gambarnya nak. Itu gambar apa? Gambar nelayan nangkap ikan. Kalau ikan itu, kalau nelayan itu, kalau manusia itu butuhkan apa? Ikan kan? Itu kita membutuhkan setiap hari. Setiap hari. Kalau itu di daerah mana itu kemarin itu? Di daerah mana? Daerah mana? Ya, pesisir. Dan itu sudah paham. Kemarin sudah dijelaskan mengenai nelayan ikan. Kita harus tahu itu fungsinya apa, ya? Anak kami yang kelompok 2 sudah jelas? Sudah. Oke, tepuk tangan dengan kelompok 2. Oke, lanjut untuk kelompok 3. Silakan. Ingin membacakan SKPD-nya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan apa manfaat sumber daya alam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Teman saya akan menjawabnya.
manfaat sumber daya alam sebagai kebutuhan sehari-hari, sehingga sumber daya alam segalanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Ada lagi penjelasannya? Ayo. Ada lagi? Ayo, silakan Nak. Disebutkan hukum dan peraturan agar penggunaan tersebut tidak menimbulkan kerusakan, eksploitasi besar-besaran daya alam akan tidak mengubah sebagai sumber kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Oke. Itu sumber daya apa ini gambarnya tadi? Perhatikan dulu gambarnya, Nak, gambar. Coba perhatikan LKPD-nya. Itu gambar apa? Gambar kayu. Gambar kayu. Baru itu kita sering apa? Menggunakan. Nah, contohnya itu apa yang kita sering kita gunakan? Yang sering kita gunakan apa? Bahan bakar baru membuat kertas. Apalagi? Apa? Membuat rumah. Baru apa lagi? Itu banyak. Cara buatnya apa? Dari kayu, dari bahan kayu apa aja? Meja, oke. Bagus. Ada lagi? Ya. Baru? Pintu ya. Baru? Papan atau kertas tadi yang bilang teman kita tadi ya kan? Oke. Semua sudah memahami LKPD dari kelompok 3. Oke, tepuk tangan dari kelompok 3. Oke. Sekarang anak kami satu orang yang mengumpulkan LKPD-nya. Satu orang yang ke depan mengumpulkan LKPD-nya.
Lagi? Dekat, dekat, jauh, jauh. Tangkap. Ada lagi? Apa? Saya lagi. Saya lagi. Biar lebih semangat ya. Jangan. Tegang semua. Oke, mulai. Dekat, jauh, dekat, jauh, jauh. Tangkap. Amin. Udah? Gimana? Udah? Makan dulu anak-anak kami. Oke, sekarang ini kesimpulannya. Dari tugas yang sudah kalian presentasikan, Ibu udah dapat mendeskripsikan, enak ya? Bahwa kalian sudah mengetahui apa itu potensi sumber daya alam. Ya, potensi sumber daya alam. Jadi, Ibu dapat simpulkan materi hari ini ya, bahwa sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia
tentang pembelajaran kita hari ini. Yuk, Grace. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah pemanfaatan sumber daya alam sebagai kebutuhan manusia dilihat sebagai bahan untuk pangan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga sumber daya alam sebenarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Kelompok 1 sudah memahami tentang sumber daya alam. Di mana sumber daya alam itu kita sering membutuhkan. Ya kan tadi itu LKPD-nya itu mengenai apa kan Nak? Sumber daya alam. Kehutanan. Ya, kita sering mengunjungi, ya kan? Sering kan apa? Siapa sering? Ya sering kan? Itu contohnya itu ke ladang, ambil kayu. Kita sering tiap pagi menghirup udara yang segar. Itu dimaksud dengan sumber daya alam. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2, silakan kami Siti. Kelompok 2, sumber daya alam laut memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hasil laut seperti ikan, udang, rumput laut menjadi sumber daya pangan kaya protein bagi manusia. Selain itu, nelayan memanfaatkan sumber daya ini sebagai mata pencarian utama. Hasil tangkapan juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Perdagangan hasil laut membantu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan negara. Oke. Kelompok 2 sudah memahami ya, sudah memberi kesimpulan mengenai apa tadi? Nelayan tentang sumber daya alam. Nah, kalau nelayan tadi itu termasuk itu kebutuhan sehari-hari. Udah? Kalau kebutuhan nelayan itu apa aja kebutuhan nelayan itu? Membuat apa? Jaring dan apa tadi? Baru apa kebutuhan nelayan itu? Pancing, baru jaring, baru apa namanya lagi? Satu lagi apa? Jala apanya? Jala. Iya, itu menangkap ikan. Itulah kebutuhan nelayan. Kebutuhan manusia itu ada ikan, baru udang. Ya Nak ya? Sudah paham dengan sumber daya alam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, silakan anak kami. Kami dari kelompok 3 ingin merefleksikan pembelajaran hari ini. Sumber daya hutan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hutan menghasilkan kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan, furnitur, dan kertas. Selain itu, hutan menyediakan hasil non-kayu seperti buah, makhluk, rotan, dan obat-obatan alam. Hutan juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon dioksida, serta menghasilkan oksigen yang penting bagi kehidupan. Selain itu, hutan menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta mendukung sektor peristiwa dan penelitian. Oleh karena itu, pelestarian hutan sangat penting agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh manusia dan lingkungan. Oke, kelompok 3 sudah memberi refleksinya ya tentang sumber daya alam. Itu sudah termasuk pembelajaran kita ya. Ya, Bu. Itu kegunaannya tadi apa tadi? Apa tadi Nak? Mengenai
mengenai Aktivitas kegiatan ekonomi. aktivitas kegiatan ekonomi. Nanti dipelajari di rumah ya. Seperti itu juga nanti yang sudah kita pelajari itu jangan lupa. Oke anak-anak kami? Sudah dibaca, selalu diingat, sudah? Dan juga nanti yang sudah dikasih PR di rumah dibuka bukunya, dipelajari. Besok lagi kita melanjutkan ke materi tentang apa tadi, Nak? Aktivitas kegiatan ekonomi. Oke? Sebelum baik, sekarang kita oke, nanti pembelajaran kita hari ini nanti Ibu ulang lagi untuk besok kita jumpa ya, mengenai apa tadi, sumber daya alam baru tugas. Kemudian yang di rumah nanti anak kami jangan lupa ya. Lupa selalu punya, dah? Jangan selalu di apa? Bukunya dilupakan membuka apa? Selalu lupa membuka dan jangan lupa sebelum kita belajar berdoa dulu. Udah? Biar bisa nanti diterima pembelajaran kita nanti di rumah ya. Oke? Nanti setelah itu ibu kasih tugas, jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya dulu ya. Oke? Sekarang anak kami kita duduk dulu pembelajarannya. Sekarang siapa yang memimpin doa anak kami? Silakan ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Saya mewakili yang beragama Islam. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina Rasulullah ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan kedua orang tua kami. Berikanlah rahmat-Mu kepada guru kami agar mereka bisa mengajar kami. Dan berikanlah keselamatan kepada kami, dan semoga di pembelajaran selanjutnya kami bisa melaksanakannya dengan baik. Dan terimalah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.